Oke, baik. Selamat pagi anak-anak kami mahasiswa. Jadi pagi ini kita akan memulai kuliah kita yang pertama di blok reproduksi, ya. Ini tatap muka kita yang pertama, ya. Saya kira kalian mungkin sudah kenal saya, atau ada juga yang mungkin yang belum kenal. Sudah kenal ya? Semua kenal? Sudah Bisa dijawab? Dok. Ya, sudah ya. Sudah kenal, Baik. Dokter. Ya, baik. Kalau sudah kenal. Jadi pagi ini kita akan mendiskusikan, membicarakan mengenai kasus yang sangat banyak ditemui di bidang obstetria, yaitu perdarahan postpartum. Tadi pagi, ya, ini saya cerita sedikit. Tadi pagi sekitar jam 5 pagi saya ditelepon dari rumah sakit, ya, ditelepon oleh bidan, ada pasien dirujuk dari klinik karena perdarahan setelah melahirkan, ya. Nah, karena saya sudah tahu ini keadaan yang emergensi, maka saya segera berangkat, ya. Jadi kalian pun, ya, nanti kalau sudah mendengar atau ada panggilan perdarahan setelah melahirkan, itu adalah suatu keadaan yang emergensi, ya. Harus segera. Jadi jangan tunda-tunda, ya. Jangan cari alasan lagi. Segera harus ditolong. Ya, jadi tadi saya segera berangkat. Saya lihat memang betul perdarahannya banyak, ya. Dan yang terjadi ternyata adalah rahimnya tidak berkontraksi, ya, tidak berkontraksi dengan baik, ya, karena dia sudah melahirkan anak yang kelima, ya, salah satu faktor risikonya. Lalu kita tangani, ya, kita bersyukur pasiennya sudah terkontrol, dan walaupun banyak darah, kita transfusi darah, perlu transfusi darah, ya. Jadi kalian harus ingat itu suatu kondisi yang sangat emergensi, ya. Baik, sudah pernah kalian melihat kasus begitu atau mendengar, atau mungkin ada saudara yang kalau di kampung namanya dulu kan blooding, ya. Blooding disebut namanya. Pernah dengar itu? Atau pernah ada saudara yang mengalami itu? Boleh dijawab? Ada belum? Belum, Dokter. Belum ada, ya? Ya, Belum baik. ada, Dokter. Ya, baik. Jadi, ya, kita mulai saja, ya. Nanti kita lihat apa yang dimaksudkan dengan perdarahan postpartum ini, ya. Setelah pembelajaran ini, nanti kalian harus mampu mendefinisikan apa itu perdarahan postpartum, ya, kemudian mengklasifikasikan menurut waktu terjadinya, dan mampu mengklasifikasikan penyebab perdarahan postpartum, menyebutkan faktor-faktor risiko, dan mengurutkan langkah-langkah manajemen aktif skala 3 dalam pencegahan perdarahan postpartum, ya. Nah, kita mengenal trias penyebab utama kematian maternal. Jadi kematian ibu atau kematian maternal, ya, banyak penyebabnya, tetapi ada 3 penyebab utama, maka disebut trias. Yang 3 ini sebenarnya yang menjadi penyebab utama, yaitu perdarahan,
hipertensi dalam kehamilan, infeksi atau sepsis ya. Jadi sekarang kita bahas perdarahan ya. Nah, sedikit apa yang dimaksud dengan kematian maternal adalah kematian ibu atau wanita pada saat hamil atau dalam kurun waktu 42 hari setelah melahirkan ya, pada saat hamil sampai dengan 42 hari setelah melahirkan tanpa memandang lamanya kehamilan, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sekian minggu ya. Dan juga tanpa memandang tempat bersalin, apakah di rumah, di puskesmas, di klinik, di rumah sakit ya. Dan kematian itu disebabkan oleh hamilnya atau pengelolaannya. Jadi kalau misalkan terjadi abortus, ditolong meninggal, termasuk angka kematian maternal. Ada perdarahan kayak tadi Pak, kasus pasien kita, ditolong meninggal, termasuk kematian maternal. Tapi kalau karena dia kecelakaan, misalnya tenggelam di Danau Toba atau jatuh, meninggal walaupun dia hamil, tidak disebut dalam hal ini kematian maternal ya. Nah, angka kematian ibu atau kematian maternal itu di Indonesia masih tergolong tinggi ya, 305 ya tahun 2015. Ini di sekitar kita Asia Tenggara paling tinggi nih ya. Dibandingkan Singapura, Malaysia itu rendah-rendah semua itu. Kita paling tinggi ya. Nah, kalau kita lihat grafik ini lihat, ini perdarahan ya, perdarahan. Ini memang menjadi penyebab utama ya, mulai tahun 2010, 11, 12, 13. Ini hipertensi ya, dan ini infeksi. Kita lihat infeksi sudah jauh menurun karena pemakaian antibiotik dan penanganan yang sudah semakin steril ya. Nah, perdarahan obstetri itu kita bagi menjadi 3 ya, perdarahan hamil muda ya kurang dari 20 minggu, perdarahan hamil lanjut atau antepartum 20 minggu atau lebih, dan perdarahan postpartum ya. Ini sebab-sebabnya ada, ini nanti kita bahas pada pertemuan berikut. Dan perdarahan postpartum salah satu sebab utama adalah atonia uteri ya. Apa yang dimaksud dengan perdarahan postpartum? Per definisi, kita buat 2 definisinya di sini ya, yaitu kalau dia pada persalinan pervaginam, perdarahannya 500 cc atau lebih, ya. Setelah anak lahir kita sebut perdarahan postpartum. Tetapi pada bedah sesar lebih tinggi lagi. Kalau perdarahannya itu 1000 cc atau lebih, baru kita sebut perdarahan postpartum. Adapun penyebabnya kita bagi dalam 4T namanya. Tone, trauma, tisu, dan trombin ya. Tone itu karena kontraksinya yang kurang ya, tonus. Trauma karena ada robekan, laserasi. Tisu itu karena ada jaringan yang tinggal, misalnya ari-ari atau plasentanya belum lahir, atau sebagian sudah lahir, sebagian besar, sebagian kecil masih tertinggal, disebut placenta rest. Kemudian yang keempat adalah gangguan pembekuan darah, koagulopati. Tetapi penyebab terpenting dari perdarahan postpartum itu adalah atonia uteri, ya. Dan inilah yang menjadi penyebab terpenting dan penyebab kematian utama pada perdarahan, ya. Penyebab utama kematian maternal pada perdarahan adalah atonia uteri. Nah, klasifikasi berdasarkan terjadinya bahwa
perdarahan postpartum itu kita bagi dua. Ya, yang kita sebut perdarahan postpartum dini ya, terjadi segera sampai kurang dari 24 jam, kita sebut postpartum dini, perdarahan postpartum dini. Misalnya itu atonia uteri, laserasi jalan lahir, retensio plasenta. Tetapi bisa juga dia terjadi belakangan ya. Misalnya seminggu setelah melahirkan pulang ke rumah, terjadi pendarahan, datang lagi ke rumah sakit, atau bahkan 2 minggu, dan seterusnya. Biasanya itu penyebabnya adalah placenta rest atau sisa placenta. Ini yang kita sebut perdarahan postpartum lanjut. Ya. Nah, faktor-faktor risiko. Apa sih yang menjadi faktor risiko dari perdarahan postpartum ini? Ya, faktor risiko antepartum atau faktor risiko yang terjadi pada sewaktu kehamilan. Jadi ketika kita berhadapan misalnya dengan ya wanita hamil dan kita tahu dia sedang menderita placenta previa, maka dalam persalinannya hati-hati. Ini bisa terjadi perdarahan postpartum. Ini salah satu faktor risiko. Atau preeklamsi-eklamsi. Ya, preeklamsi-eklamsi nanti akan dibahas berikut. Ini karena kontraksi uterus yang kurang baik ya bisa menyebabkan perdarahan postpartum. Faktor risiko intrapartum itu pada saat persalinan, misalnya partus yang lama, ya partus yang lama, kemudian dilakukan induksi persalinan ya dengan oksitosin ya, itu salah satu faktor risiko. Ya. Kemudian juga pada masa postpartum ya, misalnya laserasi jalan lahir ya jelas ya, jalan lahir atau ruptura uteri. Oke. Inilah ada 3 faktor risiko itu pada masa antepartum ya, pada masa hamil ya, kemudian pada intrapartum dan pada postpartum. Nah, perdarahan postpartum itu bisa kita cegah dengan tindakan yang kita sebut manajemen aktif skala 3. Ya, manajemen aktif skala 3 itu ada 3 langkah ya. Jadi skala 3 ya, kala persalinan ingat ya ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Kala 1 itu adalah pembukaan. Mulai dari pembukaan sampai pembukaan lengkap yaitu 10 cm disebut pembukaan lengkap, itu kala 1. Kala 2 adalah kala pengeluaran janin. Ya. Setelah janin keluar, lahir, kemudian plasenta, maka kita sebut kala 3 atau kala uri, kala pengeluaran plasenta. Ini yang disebut kala 3. Dan kala 4 itu adalah kala pengawasan. 2 jam setelah plasenta lahir, kita awasi perdarahan. Ada 3 langkah yang harus kita kerjakan di sini. Yang pertama adalah masase uterus. Segera setelah janin lahir, kita lakukan masase ya. Ada caranya, nanti akan dipelajari. Kemudian berikan oksitosin, suntikan oksitosin. Oksitosin ini adalah uterotonik ya, 1 ampul itu 10 unit IM intramuskuler. Dan kemudian yang ketiga adalah penegangan tali pusat terkendali atau PTT. Ini ketiga langkah-langkah inilah yang kita kerjakan pada setiap persalinan ya. Pada setiap persalinan. Ini kita kerjakan. Tujuannya adalah manajemen aktif skala 3 itu bertujuan menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif. Ya, kemudian mempersingkat skala 3 ya, dan mencegah perdarahan atau mengurangi kehilangan perdarahan. Ini tujuan daripada kita melakukan manajemen aktif skala 3. Nanti akan dipraktekkan, ini ada skills lab-nya ya. Nah, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan atau ada yang mau ditanya?
Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya. Belum ada pertanyaan? Oke. Mengerti atau belum mengerti ya? Oke lah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah nanti ada tugas ya, ini skenario. Nah, seperti inilah kita akan selalu membahas soal-soal ini, namanya skenario itu nanti dibaca ya. Baru dikerjakanlah nanti di rumah. Setelah itu pada pertemuan yang berikut kita akan berdiskusi mengenai kasus ini ya. Nanti kalian akan tampilkan, diskusikan ya. Jadi sebagai kesimpulan perkuliahan kita hari ini ya, ingat bahwa ada trias penyebab kematian maternal itu adalah perdarahan, hipertensi, dan infeksi ya. Dan perdarahan itu kita bagi 3 kalau dalam obstetri adalah perdarahan hamil muda, perdarahan hamil lanjut, dan perdarahan postpartum. Yang kita bicarakan hari ini adalah perdarahan postpartum. Dan perdarahan postpartum itu yang paling sering menyebabkan kematian maternal itu adalah atonia uteri ya. Atonia uteri. Nah, faktor-faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum itu ada pada masa antepartum, pada intrapartum, dan pada masa postpartum ya. Itu faktor-faktor risikonya ya. Dan perdarahan postpartum itu penyebabnya tadi kita sebut ada 4T, yaitu tone, misalnya atonia uteri, kemudian trauma itu karena ada laserasi ya, laserasi atau robekan jalan lahir. Dan yang ketiga adalah tisu jaringan, misalnya retensio placenta atau sisa placenta rest, dan yang keempat adalah trombin atau gangguan pembekuan darah. Ya. Dan ingat, dalam setiap menolong persalinan maka kita harus ingat melaksanakan manajemen aktif skala 3 ya. Manajemen aktif skala 3 itu adalah masase uterus ya, segera setelah lahir, janin lahir, kemudian memberikan injeksi oksitosin 10 unit intramuskuler, dan penegangan tali pusat terkendali ya. Inilah, dan kita akan bertemu kembali minggu depan pada topik bahasan yang lain. Ya. Terima kasih.